Cekcok, pria Parubaya bunuh selingkuhan. Bawa senjata tajam, 2 orang terduga pelaku begal diamankan. Sedang razia begal, polisi ditabrak sejoli mabuk. Curi 2 telepon genggam, pencuri HP ditangkap. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi terkait kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Apdi Azwar Sahi, berikut kita awali catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari teka-teki penemuan jasad wanita yang membusuk berlumur oli yang tergantung di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten akhirnya berhasil diungkap oleh Satreskrim Polresta Serang Kota. Petugas menangkap seorang pria Parubaya yang merupakan kekasih gelap korban. Pelaku membunuh dengan cara mencekik leher korban usai terlibat cekcok. Aksi keji pria berinisial AS alias Solihin warga Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten akhirnya terbongkar. Pria berusia 50 tahun ini ditangkap tim Jatan Ras Polresta Serang Kota usai membunuh kekasih gelapnya berinisial BB. Kasus ini bermula dari penemuan jasad korban yang sudah membusuk selama hampir 1 minggu di kebun warga. Dari hasil penyelidikan mendalam, korban diketahui telah dinyatakan hilang oleh keluarganya sejak 11 Mei 2026. Motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati dan kesal. Pelaku dan korban terlibat cekcok mulut lantaran pelaku enggan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh korban. Emosi yang memuncak membuat AS nekat mencekik leher korban selama 5 menit hingga lemas dan tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti bunuh diri dengan cara menggantung jasad korban menggunakan tali tambang di dahan pohon. Tak hanya itu, pelaku juga menggasak telepon genggam korban untuk diberikan kepada anaknya. Mengetahui dirinya diincar polisi, pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Namun baru 2 hari bekerja, pelaku berhasil diendus dan dibekuk petugas tanpa perlawanan. Pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026, sekira pukul 17.00, kita mendapatkan informasi terkait adanya penemuan seorang wanita di kebun lingkungan Akel Pudak di Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Dan dari hasil tersebut, kemudian kita melakukan cek TKP dan olah TKP. Kemudian setelah itu kita membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan luar dan otopsi. Dari hasil keterangan dari pihak forensik bahwa korban ini terdapat luka-luka. Yang pertama di atas alis, kemudian di pipi dan di lengan. Dengan adanya hasil tersebut bahwa mengindikasikan bahwa terdapat kejanggalan bahwa korban ini melakukan gantung diri ataupun bunuh diri. Dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian kita mencari informasi apa saja sih barang yang hilang. Kemudian kita lakukan pendalaman kembali dan melakukan pemeriksaan para saksi dan mengumpulkan alat bukti yang lain dan mengarah kepada 1 orang pelaku di Pamulang, Tangerang Selatan. Kita berhasil menangkap dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial AS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Serang Kota. Pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Tim patroli perintis presisi Polres Jakarta Utara mengamankan 2 orang pria yang berboncengan sepeda motor dan kedapatan membawa golok di Jalan RE Marta Dinata pada hari Jumat 22 Mei 2026 dini hari. Petugas juga menyita kunci letter L dan gerinda di balik jok motor pelaku. Kedua pria berboncengan sepeda motor ini diamankan petugas di Jalan RE Marta Dinata, Ancol, Jakarta Utara pada hari Jumat 22 Mei 2026 dini hari. Petugas mengamankan golok,
kunci letter T dan gerinda di balik jok motor pelaku. Kedua pelaku diamankan setelah petugas mencurigai sepeda motor mereka yang tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Petugas kemudian membawa kedua pelaku ke Mapolres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Wakasat Samapta Polres Jakarta Utara, AKP Tunari, kedua terduga pelaku mengaku tengah memburu pelaku begal lantaran pernah menjadi korban. Sementara untuk kendaraan yang dibawanya tidak dilengkapi dengan surat-surat. Perlu kami jelaskan, kami dari Satsamapta Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan patroli di Jalan RE Marta Dinata dari Terminal Tanjung Priok menuju Pademangan. Kebetulan kami kedapatan pengendara kendaraan bermotor melintas tanpa mengenakan plat nomor dan gerak-geriknya pun mencurigakan. Akhirnya kami hentikan dan kami periksa, kedapatan padanya barang bukti yang senjata tajam berbentuk golok dan kunci letter L serta gerinda. Itu yang kami dapati sehingga kami amankan, kami bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami serahkan ke Satreskrim untuk guna pemeriksaan. Mau kemana tuh? Karena alasannya apa bawa golok ngapain? Pelaku kaitannya dengan membawa golok mau kemana karena ditanya pernah menjadi korban begal, akhirnya akan mencari begal. Demikian. Ada berapa orang berarti Pak? Ada 2 orang, 1 penumpang, pembonceng, dan 1 pengendaranya. Sajamnya ditemukan di mana Pak? Kebetulan setelah kami periksa, sajamnya ada di penumpangnya si pembonceng dan ada padanya di pinggang yang bonceng. Terima kasih. Kunci letter L. Kunci letter L dan gerinda ada di dalam box motornya, di jok motornya, di dalam motor itu sendiri. Pak, menambahkan kembali, berarti memang anggota sering rutin patroli di situ atau gimana? Betul, atas perintah Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara dan Bapak Kapolda Metro Jaya, kaitannya dengan Jakarta tetap aman dan kondusif, maka kita melakukan kegiatan patroli rutin di tempat-tempat yang diduga rawan maupun tempat-tempat yang memang rawan di wilayah Jakarta Utara. Kami dari Satsamapta Polres Metro Jakarta Utara dengan tim TPJJ, tim patroli Jaga Jakarta, tetap konsisten melaksanakan kegiatan patroli agar Jakarta Utara tetap aman dan kondusif. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku berinisial CO dan DD, warga Tanjung Priok, kemudian diserahkan ke Satuan Reskrim. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sejumlah petugas kepolisian ditabrak oleh pengendara sepeda motor saat menggelar razia kejahatan jalanan di kawasan Roksi Gambir, Jakarta Pusat. Diduga pengendara motor yang merupakan 2 sejoli dalam keadaan mabuk berat karena petugas menemukan sebotol miras di dalam bagasi motornya. Razia kejahatan jalanan yang digelar aparat Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Kiai Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat seketika berubah menjadi kepanikan. 1 unit sepeda motor yang dikendarai pasangan sejoli kehilangan kendali ketika menuruni flyover Roksi hingga menabrak sejumlah petugas. Akibatnya peristiwa ini pengendara pria langsung diamankan paksa usai jatuh tersungkur bersama pasangannya. Khawatir membawa senjata tajam atau benda terlarang lainnya, petugas langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 1 botol minuman keras di dalam bagasi motor. Pria yang berprofesi satpam ini mengaku dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama pasangannya sehingga tak fokus saat berkendara. Rencananya cinta 1 malam itu akan dilanjutkan keduanya di sebuah kamar hotel di kawasan Harmoni. Dari mana Pak? Dari mana? Saya sapam Pak, security. Bapak dari mana? Saya nggak nanya kerjaannya. Bapak dari mana? Kenapa? Bapak dari mana? Celeduk Pak, celeduk. Mau kemana? Celeduk. Mau Ke sono Pak nih. ke sono kemana? Mabuk dia. Iya, mabok nih dia. Nongkrong. Nongkrong di mana? Nongkrong di sono. Minum apa Bapak? Sari. Oh, minum apa? Tadi tuh minum itu kafe. Oh ya mabok, makanya konsen bawa motor kan? Iya. Iya tadi kan minum. Nah terus katanya dia mau ngasih tempat kamar, dia bilang. Razia cipta kondisi ini digelar guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan yang kian marak terjadi di ibu kota, terutama pada malam hari seperti pemegalan, penjabretan, hingga tawuran. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Ya sementara masih pelanggaran lalu lintas, ya dia tidak membawa surat-surat, kemudian membawa minuman keras, kemudian saat berkendara. Tadi sempat ada yang terus ke gas. Ya, karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi,
kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan. Polisi mabuk atau sadar? Sementara ini kelihatannya tidak sadar. Dua sama ceweknya juga hidup mabuk. Betul, dia habis minum. Selain minuman itu, minuman keras ada lagi? Sementara belum ditemukan. Tapi kita sudah lakukan penindakan dengan nanti kita amankan di Satlantas. Seperti diketahui, kasus penjamretan dan pembegalan kian meningkat setiap harinya. 3 sasaran warga Jakarta hingga warga negara asing. Polda Metro Jaya bahkan telah mengeluarkan data titik-titik rawan jambret dan begal di Jakarta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, tim pemburu begal dengan perintah tembak di tempat juga telah dibentuk untuk memberantas para pelaku tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kecanduan narkoba, seorang pria mencuri 2 ponsel milik karyawan usaha konveksi yang tengah tertidur pulas di Jalan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Pelaku beraksi dengan memanjat balkon lantai 2 rumah konveks secara mengendap-endap. Dengan mengendap-endap, seorang pria memanjat balkon lantai 2 rumah usaha konveksi di Jalan Gang Kramat, Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Pria ini mengendap masuk, menggasak 2 unit telepon genggam milik karyawan yang tertidur pulas. Berkat kerjasama masyarakat kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berinisial T akhirnya dapat diamankan tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora, tak jauh dari lokasi kejadian. Polisi menyita 1 unit ponsel korban, sementara 1 ponsel lainnya dijual pelaku guna membeli sabu. Telah terjadi pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku dengan inisial T, umur 26, melompati pagar di sekitar Tanah Serial, Kecamatan Tambora, lalu melompati sekitar 2 balkon rumah, mengambil HP dari masyarakat. Untuk kerugian sendiri, T berhasil mengambil 2 HP merek Ilmi sekitar 5 juta. Untuk barang bukti yang kami amankan merupakan 1 HP dan 1 sudah digadaikan untuk bermain judi dan membeli narkoba jadi sabu. Kami mengamankan saudara T kurang dari 24 jam ketika Polsek Tambora melaksanakan patroli mobile bersama Siskamling di wilayah Tanah Serial. Kini pelaku yang sudah lebih dari 2 kali beraksi melakukan pencurian ponsel ini dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral, seorang penumpang angkutan umum Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir dianiaya oleh seorang wanita di dalam angkot di wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Usai korban membuat laporan polisi, pelaku yang merupakan seorang wanita berhasil ditangkap Polsek Pesanggerahan. Inilah bukti rekaman yang berhasil diabadikan saat korban dianiaya oleh seorang penumpang wanita di dalam angkutan umum Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir. Tak hanya dipukul, korban juga mengaku ditendang berulang kali oleh pelaku. Menurut korban, peristiwa penganiayaan ini terjadi saat pelaku berinisial NS meminta tolong kepada penumpang lain di dalam Jaklingko untuk melakukan tap-in. Tanpa sebab, pelaku dengan nada tinggi meminta agar proses tap-in dipercepat, hingga akhirnya memicu reaksi penumpang lain termasuk korban. Perdebatan antara korban dan pelaku tak terhindarkan, hingga akhirnya korban dipukul dan ditendang oleh pelaku. Terus gak lama dia naik, tiba-tiba dia ngebentak ibu-ibu, ya. Mau ditapin nggak kartunya, gitu kan. Kalau ditanya apa, jawab apa, gitu. Terus kita semua nengok karena dia nggak beritakan. Terus aku jelasin karena mesin tap-nya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita mau nge-tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Nah ini lampu hijaunya nggak mati-mati gitu. Terus dia kayak apa, jawab apa, terus ya udah kelar gitu. Nah mesin tap-nya itu baru bisa, jadi di tap. Ada ibu-ibunya juga takut, ibu-ibunya ngasih kartu buat oper ke dia gitu. Dia oper ke dia, terus dia nanti cepat ya udah clear aja, udah kayak ya udah aku ngeliat jalan aja biasa ke depan. Terus nggak lama itu yang samping aku itu samping kanan mau turun karena selanjutnya aku agak susah aku mau bantuin bukaan, tapi aku liatin dulu bisa atau enggak. Kalau tahu dia udah turun gitu
penumpang udah turun, tiba-tiba tampar aja sebelah kiri. Terus saya kaget kenapa ditampar gitu. Keributan berhasil direda setelah ditangani oleh supir Jaklingko. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Mendapati laporan ini, Polsek Pesanggerahan langsung melakukan identifikasi dan berhasil menangkap pelaku berinisial NS. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan kejanggalan di mana jawaban pelaku kerap berubah-ubah dan tak sesuai dengan pertanyaan penyidik. Dari hasil pemeriksaan latar belakang, pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru setahun lalu keluar dari rumah sakit jiwa. Untuk terduga pelaku sendiri sudah kami amankan. Terduga pelaku sendiri berinisial NS, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun, yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa karena ada mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Selanjutnya, mengapa ada pihak Dinsos kami hadirkan di sini sambil kasus ini berjalan beriringan, kami dari pihak kepolisian tentunya menggandeng pihak Dinsos. Dalam kasus ini, polisi bekerja sama dengan Dinas Sosial Jakarta Selatan untuk membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan. Apabila hasilnya positif mengalami gangguan kejiwaan, maka nantinya proses penyidikan kasus ini akan dihentikan dan pelaku akan dibawa ke rumah sakit jiwa dengan rekomendasi dari Dinas Sosial agar tak lagi membahayakan warga. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang ayam mengamuk dan membacok 2 orang pegawai sesama penjual ayam di Kota Malang, Jawa Timur pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk dan dipicu persaingan usaha. Insiden berdarah ini terjadi di Pasar Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat pelaku berinisial S datang ke lapak korban dengan alibi membeli ceker ayam seharga Rp5.000. Namun, usai dilayani, pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman beralkohol tiba-tiba berkata kasar dan memukul topi salah satu pegawai. 10 menit kemudian pelaku kembali datang sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung menyerang 2 pegawai lapak ayam sekaligus. Akibat serangan brutal tersebut, korban berinisial FZZ mengalami luka bacok di lengan kanan. Sementara korban lain berinisial YM mengalami luka gores di kaki kiri akibat lemparan pisau. Tak hanya melakukan penyerangan fisik, pelaku juga mengacak-ngacak meja dagangan, merusak produk ayam potong di lokasi, serta melontarkan ancaman bahwa dirinya tidak takut jika harus dihukum penjara. Menurut keterangan saksi mata dan pengurus lingkungan setempat, aksi nekat ini diduga kuat dipicu oleh kecemburuan sosial dan persaingan harga. Pelaku diduga merasa omset penjualannya turun drastis sejak lapak korban beroperasi di area yang berdekatan. Usai menerima laporan warga, unit Reskrim Polsek Kedung Kandang bersama Polresta Malang Kota bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di kawasan Lesan Puro setelah sempat mencoba melarikan diri. Kini korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku beserta barang bukti pisau utama telah diamankan di Mapolsek Kedung Kandung untuk jalani proses hukum dan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap praktek pembuatan tembakau sintetis yang beroperasi di wilayah Bantul. Selain menangkap pelaku, petugas juga menemukan modus pencampuran tembakau biasa dengan zat kimia berbahaya yang dipasarkan secara daring. Aksi pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis atau yang kerap disebut tembakau gorila berhasil dibongkar Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka berinisial MUS warga Banguntapan, Bantul diamankan petugas karena diduga menjadi peracik sekaligus pengedar tembakau sintetis. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Petugas menemukan tersangka membuat tembakau sintetis dengan mencampur tembakau biasa yang dibeli di pasar dengan cairan kimia berbahaya yang didatangkan dari luar daerah.
Pengiriman zat kimia ini dilakukan melalui jasa paket dan disamarkan menggunakan kemasan kotak speaker. Hasil racikan tembakau sintetis ini kemudian dipasarkan secara online dengan harga di bawah Rp100.000 per paket. Menurut petugas, aktivitas ilegal ini telah berjalan selama 2 tahun. Ada peredaran maupun pembuatan narkotika jenis sintetik, tembakau gorila itu di suatu tempat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh tim kami dan kami dapatkan tersangka memang sedang melakukan peredaran dengan penjualan barang-barang narkotika tersebut yang kami sebutkan itu. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita sudah lakukan penyidikan. Nah, ini memang setelah kita interogasi, kita perdalam hasil penyidikan kita, memang yang tersangka ini sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih selama 2 tahun. Setiap dia melakukan peredaran jenis tembakau gorila ini atau sintetik ini, dia mendapatkan keuntungan 500.000 setiap dia berjual. Selain mengamankan tersangka dan 9 paket tembakau sintetis, BNN PDI juga memusnahkan barang bukti lain berupa lebih dari 100.000 butir pil trihexyphenidyl, ratusan gram ganja, serta sabu. Petugas masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan lain dalam kasus peredaran narkotika ini. Dari Bantul, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Kita lanjutkan informasi dari diduga dalam keadaan mabuk berat, seorang pemuda nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta. Seorang pria bertelanjang dada babak belur dihajar warga di stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas sekuriti stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu diamankan paksa setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah penumpang wanita kereta komuter lain. Para korban yang baru saja keluar dari stasiun langsung dipeluk, dicium, dan diraba di bagian dada. Akibatnya para korban lari ketakutan sambil menjerit yang memancing kemarahan sejumlah warga. Ini seperti pelecehan seksual sih Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Sama dia dipeluk langsung dicium. Langsung dicium? Iya. Jalan tadi loncat pagar. Jadi penumpang perempuan yang tadi turun dari kereta itu payudaranya dipencet-pencet sama dia. Orang kabur jadinya. Terus mabuk atau gimana Bang tadi Bang? Sepertinya karena mabuk sih. Nah terus tempat dipukulin atau gimana? Langsung diamanin atau gimana tadi? Diamanin tapi ada beberapa orang yang mukul dia juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Menteng. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kotak amal yang terjadi di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Seorang pria berinisial AK diamankan warga usai terpergok mencuri uang kotak amal di salah satu musola. Diduga pelaku juga beraksi di sejumlah musola lain dengan modus pura-pura menunaikan sholat. Seorang pria berinisial AK terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksi pencurian kotak amal di sebuah musola di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksinya yang tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya diamankan tim Reskrim Polsek Pesanggerahan. Menurut pihak kepolisian, pelaku melakukan pencurian kotak amal di musola Asyukur yang terjadi pada Senin 18 Mei 2026 sore. Pelaku beraksi dengan modus melakukan sholat asar di lokasi karena lokasi terbilang sepi. Pelaku membongkar kotak amal lalu mengambil uang di dalamnya sebesar Rp750.000. Dari hasil pengembangan, diduga pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi lain dengan target kotak amal yang berada di musola, di antaranya di Musola Nurul Fajri, Petukangan Selatan, dan Musola Nurul Hikmah, Petukangan Utara. Jadi perhatian bahwa tindak pidana pencurian ini barang yang diambil adalah berupa kotak amal. Kotak amal yang berada di Musola Asyukur, Gang Haji Liun, Petukangan Utara, wilayah hukum Polsek Pesanggerahan. Kemudian setelah pelaku kita amankan,
ini kan masuk wilayah Pesanggerahan dan kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan. Terkait itu setelah kejadian dikembangkan dari pengakuan si pelaku ini terdapat beberapa tempat kejadian lain yang lokasinya kejadian juga sama-sama musola. Petugas mengamankan sejumlah anak kunci yang dipakai pelaku membuka kotak amal. Petugas imbau agar pengurus masjid dan musola meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam sepi menjelang petang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga dalam pengaruh obat terlarang jenis tramadol, pencuri sepeda motor tertangkap korban saat mencongkel kunci kontak sepeda motor sport yang terparkir di halaman kedai kopi di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat pada hari Jumat 22 Mei 2026 dini hari. Inilah rekaman kamera pengawas salah satu kedai kopi di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pelaku curanmor tertangkap basah mencongkel kunci kontak sepeda motor sport yang terparkir di halaman kedai. Pemilik motor yang memergoki pelaku sempat terlibat perkelahian yang memancing emosi warga di sekitar untuk membantu korban. Alhasil pelaku menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Barat guna dilakukan pemeriksaan. Kandir Resmob Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengatakan pelaku sudah 10 kali melakukan aksi curanmor di wilayah Jakarta. Selain itu, pelaku juga kerap menggunakan obat-obatan terlarang sebelum melakukan aksinya. Petugas kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Kami telah melakukan pengamanan terhadap satu orang pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kemanggisan, Jakarta Barat. Pelaku yang berinisial DP itu melakukan aksinya pencurian kendaraan bermotor itu bersama satu orang temannya. Pada saat melakukan aksi tersebut, pelaku sempat dipergok oleh pemilik, sehingga pada saat dilakukan setelah melakukan aksinya sempat digebukin, dihakimi sama massa. Demikian. Kemudian ini dalam aksinya sendiri, dia sudah berapa kali melakukan aksi di wilayah Jakarta Barat? Menurut pengakuan tersebut, hasil penyidikan dari kami, itu pelaku itu sudah sekitar lebih dari 10 kali melakukan aksi pencurian kendaraan motor di wilayah Jakarta, bukan hanya di wilayah Jakarta Barat, namun di semua wilayah Jakarta ya. Selain pelaku, polisi juga turut mengamankan satu unit kunci letter T yang digunakan pelaku untuk mencongkel kunci motor incarannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 447 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 pelaku begal yang membacok tubuh seorang korban ditangkap unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap di tempat tongkrongannya. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang sedang patroli KRYD di kawasan Kelurahan 14 Ulu Palembang menangkap 1 dari 3 terduga pelaku begal yang membacok korbannya. Pelaku ditangkap setelah berusaha kabur saat kedapatan petugas tengah menongkrong bersama sejumlah temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, diketahui MD adalah salah satu dari 3 pelaku pembegalan terhadap Randy Yuda Marentino, warga desa Betung Abab, Kabupaten Panungkal Abab, Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka bacok di bagian pundak kiri yang juga dilakukan oleh pelaku FK, sedangkan motor dibawa kabur oleh pelaku MN. Saat pembegalan, korban berusaha menarik motornya sembari menjerit minta tolong. Warga sekitar mulai berdatangan, membuat ketiga pelaku melarikan diri dan juga gagal membawa kabur motor korban. Aksi begal ini dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban karena sering pulang subuh saat mengapel di lingkungannya. Ketiga tersangka yang kali ini kami amankan, inisial DN, yang 2 lagi DPO, inisial MN dan FK. Dengan kronologis, tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok. Sesaat setelah kejadian,
si korban dibacok di bahu sebelah kiri, lalu terjatuh. Namun inisial MN pada saat itu membawa motor pergi masih sempat dikejar oleh korban dengan memegang bagian belakang kendaraan sambil menjerit minta tolong. Setelah itu warga datang untuk menolong. Namun ketiga tersangka dapat melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Polsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan 2 pelaku lain masih dalam pencarian polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV terjadi di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada hari Kamis 21 Mei pagi. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terekam kamera CCTV saat memasuki gerbang rumah kos dalam keadaan sepi. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Satu unit sepeda motor milik penghuni kos raib setelah dibawa lari pencuri saat lingkungan sedang sepi. Menurut keterangan warga dalam rekaman CCTV di lokasi, pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi sekitar pukul 5:43 menit hingga 5:44 menit pagi. Dan pemilik motor baru mengetahui kendaraannya hilang saat hendak berangkat kerja sekitar pukul 7 pagi. Korban yang panik kemudian melaporkan kejadian kepada pemilik kos. Jelasin bang, kejadiannya gimana bang? Jadi kronologinya dari jam 5 pukul 05.44 itu terjadinya kehilangan motor. Jadi waktunya sangat singkat sampai detik 05.45. Jadi itu kejadiannya di pagi hari karena situasi sangat kosong dan tidak ada sama sekali orang. Jadi yang kedua, orangnya itu yang pemilik motor itu mau masuk kerja sekitaran jam 7. Nah dia turun tidak ada motornya, langsung melapor ke pemilik kosan bahwa motornya itu telah kehilangan. Jadi alhasil ya dilihat CCTV ternyata benar pukul 05.43 telah terjadi kehilangan motor, dan pukul 05.44 itu telah dibawa motornya. Untuk pagar sendiri itu tadinya itu kekunci apa gimana? Itu tadinya tertutup rapat. Untuk pelakunya sendiri berapa orang, Pak? Pelakunya 2 orang. Yang pertama anak muda, yang kedua yang bawa motor itu orang tua. Kalau dari daerah sini tuh kejadian kayak gini tuh sering apa rawan atau gimana, Pak? Kalau daerah sini dibilang sih termasuk rawan dan berbagai macam ada. Kalau kasus curian motor ini udah berapa kali, Bang? Kalau di sini, di tempat ini udah 2 kali, tapi di tempat daerah lain mungkin bisa lebih dari 2 kali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku curanmor. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian 2 unit sepeda gunung terjadi di sebuah rumah warga di Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang membawa lari 2 sepeda gunung dengan cara memanjat pagar rumah korban. Aksi pencurian 2 unit sepeda gunung terjadi di perumahan Pesona Gading, Cibitung 1, Desa Wanajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku datang dari arah jalan lingkungan sekitar pukul 3.16 waktu Indonesia Barat saat kondisi perumahan sedang sepi dan sebagian besar warga tertidur lelap. Kedua pelaku kemudian masuk ke area rumah korban mengincar 2 sepeda yang terparkir di lokasi. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda sekaligus. Usai mengambil sepeda, pelaku langsung melarikan diri melalui jalur yang sama saat datang aksi keduanya berlangsung cepat, kurang dari 5 menit. Korban baru menyadari 2 sepeda miliknya hilang pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat saat hendak digunakan untuk berolahraga. Menurut korban, dari hasil pengecekan, pelaku pencurian dilakukan oleh 2 orang yang diduga bukan warga sekitar. Ini sepeda Polygon 2 unit ya. Polygon primer 4 sama Polygon primer 5. Itu gimana Pak? Waktu kejadian itu Bapak tahunya gimana? Terus dari CCTV kan udah viral nih Pak. Ya. Itu dari mana dia datang terus bawa ininya kemana gitu? Kalau malingnya kan dari sono itu. Dari sono. Sini kan ya. Habis di sini terus kaburnya ke sono lagi. Cuman saya tahunya itu pagi hari tuh. Saya kan masuk sore tuh.
Ya, saya masih tidur pulang malam. Sebenarnya saya jam 2-an itu belum tidur, Pak. Cuman kalau pas kejadian saya udah posisi udah tidur nyenyak lah. Nah, saya taunya paginya mau sebenarnya kita mau biasa lah jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah gitu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan. Ya udah akhirnya saya ke konsultasi ke keamanan RT gitu loh. Keamanan RT terus buka CCTV, ya itu baru ternyata kejadiannya jam itu Pak, jam 3 itu gitu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 7 juta. Saat ini korban masih berkoordinasi dengan pihak keamanan lingkungan terkait dengan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus penipuan online berkodok aplikasi pembayaran yang melibatkan WNA jaringan Tiongkok. Dari pengungkapan ini, 4 warga negara asing asal Tiongkok diamankan petugas. 4 warga negara asing inisial LY, KZ, ZZ, dan WJ diamankan petugas imigrasi Jakarta Barat di salah satu hunian elit di kawasan Jakarta Barat. Keempat WNA asal Tiongkok ini kedapatan melanggar izin tinggal di Indonesia. Selain itu, keempat WNA tersebut juga terindikasi terlibat dalam kejahatan scamming atau penipuan online jaringan Tiongkok. Target sasarannya tak hanya warga negara asing, melainkan warga negara Indonesia. Modus operandi mereka yakni melakukan penipuan daring yang berkedok aplikasi pembayaran transaksi investasi. Sementara untuk jumlah kerugian para korban masih didalami petugas. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian di sebuah hunian di kawasan Jakarta Barat dan didapat 4 orang warga negara asing berinisial LY berusia 34 tahun, IZ berusia 42 tahun, ZZ berusia 32 tahun, dan BJ berusia 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan semuanya berkewarganegaraan Tiongkok, yang diduga melakukan aktivitas scamming atau penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui warga negara Tiongkok berinisial LY menggunakan izin tinggal terbatas, pekerja selaku GM, dan ZZ menggunakan izin tinggal terbatas otoritas, pekerja selaku technical manager, KZ menggunakan izin tinggal terbatas sebagai pekerja marketing manager, dan BJ menggunakan visa travel untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 buah paspor Tiongkok milik LY, KZ, ZZ, dan BJ, dan 2 paspor warga negara Tiongkok tanpa pemilik, yaitu 41 unit telepon genggam, 13 unit laptop, serta 5 unit monitor komputer yang di dalamnya petugas temukan sejumlah data daftar website malicious advertising atau malvertising dan website pendaftaran akun penipuan simpan dana, foto-foto identitas pengguna, percakapan grup terkait transaksi deposit, serta bukti pencairan dana yang mengarah pada dugaan kegiatan penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Petugas menyita barang bukti paspor, bukti transaksi keuangan, 41 unit telepon genggam, 13 unit laptop, serta 5 perangkat PC. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terkait tindak lanjut pemeriksaan terhadap para WNA. Keempat WNA ini dapat dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 unit rumah dan sejumlah kontrakan di Lorong Terusan, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar. Puluhan warga bahu-membahu memadamkan api menggunakan air dan alat seadanya. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
5 unit rumah warga di Lorong Terusan, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu siang 23 Mei 2026. Warga sekitar panik karena api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah yang terbakar. Puluhan warga bahkan harus bahu-membahu bergotong royong memadamkan api menggunakan air dan alat seadanya. Sulitnya akses ke lokasi membuat upaya pemadaman petugas terkendala. Warga hanya bisa menangis histeris karena tak sempat menyelamatkan harta benda mereka dari dalam rumah yang terbakar. Menurut salah satu warga, api berasal dari dapur salah satu rumah hingga meluas. Namun penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Rumah yang ini. Oh, jadi ini ada berapa rumah yang terbakar ya? Kurang lebih 5. 5 Kak? Ini apa? Bedeng atau rumah biasa? Rumah biasa, bawahnya bedeng. Oh, bawahnya bedeng. Ya. Ada berapa yang ini Kak tinggal di bawah bedeng itu Kak? Kalau bedeng itu tinggal 1, 2, 3, 6. 6 ya? Itu api dari mana awalnya? Dari rumah. Dari mana? Dari dapur, kamar atau dari apa? Nah, tak tahu itu. Yang pasti dari kamar itu. Oh, langsung besar ya? Iya, langsung besar. Tak ada suara ledakan juga Kak? Nanti. Udah kata ya, langsung besar ya? Itu kan berapa nih kira-kira Kak? Wah, belum tahu. Belum bisa ditaksir Kak. Banyak ya? Iya. Kebakaran terjadi di Kelurahan 14 Ilir, terutama di Pasar Tembut, Lorong Terusan. Untuk rumah yang terbakar sekitar 4-5 rumah, dan untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada korban jiwa. Untuk dugaan penyebab sudah diketahui? Untuk keterangan dari saksi yaitu pemilik rumah, awalnya melihat ada api dari arah dapur. Untuk dugaan awal masih dalam penyelidikan. Berselang 2 jam, api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar bisa mengakses lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian tengah menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sejumlah petugas kepolisian menggelar razia di tempat rawan aksi kriminalitas di Jalan Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat. Petugas memberhentikan laju pengendara sepeda motor dan melakukan penggeledahan. Dari dalam kantong pria ini, petugas menemukan selembar obat keras tramadol. Berlanjut di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, petugas menemukan plat nomor tak terpasang di dalam jok motor serta kendaraan yang tak dilengkapi surat kepemilikan. Sejumlah kelompok remaja yang berkumpul minum miras di kawasan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat pun tidak luput dari pemeriksaan petugas. Pengawat dan tim pengendali mengecek, memeriksa kegiatan patroli, kemudian kegiatan razia stasioner, serta adanya pos pantau. Kegiatan ini merupakan kegiatan antisipasi, pencegahan adanya pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, dan kendaraan bermotor, serta adanya peredaran narkoba atau penggunaan narkoba. Juga mengantisipasi adanya tawuran. Razia ini rutin dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Beginilah suasana Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawi, Jakarta Timur pada Senin 25 Mei 2026 pagi. 2 kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Pengendara motor dan mobil harus menunggu aksi tawuran ini selesai agar bisa melintas. Kemacetan sepanjang lebih dari 2 km terjadi dari arah Bekasi menuju Cipinang. Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya tawuran ini berhasil dibubarkan petugas gabungan Polri dan Satpol PP. Banget, ganggu banget. Saya tidak tegas aja tuh. Iya, enggak setiap hari sih, maksudnya jarang-jarang. Cuman kan kayak gini kan macet, kan rugi kan. Ya. Ya mudah-mudahan semua tidak tegas lah, jadi kita kerja tuh udah terganggu gitu. Terkait tawuran yang terjadi di sini, nggak bisa jalan, bagaimana? Terganggu loh Pak. Orang mau kerja. Kalau tiap hari nggak sih? Iya. Ya? Hampir tiap hari Pak. Warga resah dan berharap petugas selalu berjaga di lokasi ini agar tawuran tidak kembali terjadi di sepanjang pagi hari. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Beginilah detik-detik kebakaran rumah warga di Kampung Cimanyal, Desa Girimukti, Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah beserta isinya. Kepulan asap tebal dan api yang membumbung tinggi membuat peristiwa ini menjadi perhatian warga dan viral di media sosial. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu malam sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting arus listrik. Material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah berikut barang-barang di dalamnya. Warga yang mengetahui kejadian itu berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas datang ke lokasi. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban, namun kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Ini baru diduga katanya. Yaitu si pemilik ini lagi di luar rumah. Nah, sementara kelihatan ada bercak-bercak api katanya, tapi tidak terlalu besar. Yang akhirnya dia sendiri kaget. Ternyata api itu terus membesar. Ini kemungkinan dari korsleting listrik, Pak. Gitu. Itu dari atas? Dari atas. Dari atas ya? Dari atas, ya. Ini Pak, kondisi rumah berapa tingkat ini Pak? Ini rumah ini 2 tingkat. 2 tingkat. Ya. Pak, kalau untuk barang-barangnya gimana nih Pak? Ini barang yang terbakar selain dari perabotan rumah, baju dan segala macam, ada bahan materialnya, yaitu 2 buah sinso katanya di sini habis terbakar. Terus ada peralatan ini seperti sugu, ini tempat bikin kayu ini, karena dia itu sangat rajin dan katanya dia tukang gitu ya. Kalau dikalkulasikan nih kerugian berapa nih Pak? Ini kerugiannya mencapai sekitar kurang lebih 100 juta. Pasca kebakaran, korban bersama keluarganya sementara waktu mengungsi ke rumah kerabat. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Razia kejahatan jalanan yang digelar aparat Polres Metro Jakarta Pusat di Jalan Kiai Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat seketika berubah menjadi kepanikan. 1 unit sepeda motor yang dikendarai pasangan sejoli kehilangan kendali ketika menuruni flyover Roxy hingga menabrak sejumlah petugas. Akibatnya peristiwa ini pengendara pria langsung diamankan paksa usai jatuh tersungkur bersama pasangannya. Khawatir membawa senjata tajam atau benda terlarang lainnya, petugas langsung melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 1 botol minuman keras di dalam bagasi motor. Pria yang berprofesi satpam ini mengaku dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama pasangannya sehingga tak fokus saat berkendara. Rencananya cinta 1 malam itu akan dilanjutkan keduanya di sebuah kamar hotel di kawasan Harmoni. Dari mana Pak? Dari mana? Saya satpam Pak, security. Bapak dari mana? Saya nggak nanya kerjaannya. Bapak dari mana? Kenapa? Bapak dari mana? Celeduk Pak, Celeduk. Mau kemana? Celeduk. Mau ke sono Pak, nih. Ke sono kemana? Mabuk dia. Iya, mabuk nih dia. Nongkrong. Nongkrong di mana? Nongkrong di sono. Minum apa Bapak? Bapak minum apa? Tadi tuh minum itu kafe. Oh ya mabuk, makanya konsen bawa motor kan? Iya tadi kan minum. Nah terus katanya dia mau ngasih tempat kamar, dia bilang. Razia cipta kondisi ini digelar guna mengantisipasi aksi kejahatan jalanan yang kian marak terjadi di ibu kota, terutama pada malam hari seperti pemegalan, penjabretan, hingga tawuran. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Ya sementara masih pelanggaran lalu lintas, ya dia tidak membawa surat-surat, kemudian membawa minuman keras, kemudian saat berkendara. Tadi sempat ada yang terus ke gas. Ya, karena mungkin panik ya. Jadi dengan adanya kehadiran polisi, kemudian diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan. Polisi mabuk atau sadar? Sementara ini kelihatannya tidak sadar. Dua sama cewek juga ikut mabuk? Betul. Dia habis minum. Selain minuman itu, minuman keras ada lagi? Ya sementara belum ditemukan.
Sementara sudah ditemukan, tapi kita sudah lakukan penindakan dengan nanti kita amankan di Satlantas. Seperti diketahui, kasus penjamretan dan pembegalan kian meningkat setiap harinya. 3 sasaran warga Jakarta hingga warga negara asing. Polda Metro Jaya bahkan telah mengeluarkan data titik-titik rawan jambret dan begal di Jakarta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, tim pemburu begal dengan perintah tembak di tempat juga telah dibentuk untuk memberantas para pelaku tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecanduan narkoba, seorang pria mencuri 2 ponsel milik karyawan usaha konveksi yang tengah tertidur pulas di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku beraksi dengan memanjat balkon lantai 2 rumah konveksi secara mengendap-endap. Dengan mengendap-endap, seorang pria memanjat balkon lantai 2 rumah usaha konveksi di Jalan Gang Kramat, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pria ini mengendap masuk menggasak 2 unit telepon genggam milik karyawan yang tertidur pulas. Berkat kerjasama masyarakat kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berinisial T akhirnya dapat diamankan tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora, tak jauh dari lokasi kejadian. Polisi menyita 1 unit ponsel korban, sementara 1 ponsel lainnya dijual pelaku guna membeli sabu. Telah terjadi pencurian dengan pemberatan di mana pelaku dengan inisial T umur 26 melompati pagar di sekitar Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, lalu melompati sekitar 2 balkon rumah, mengambil HP dari masyarakat. Untuk kerugian sendiri, T berhasil mengambil 2 HP merek Ilmi sekitar 5 juta. Untuk barang bukti yang kami amankan merupakan 1 HP dan 1 sudah digadaikan untuk bermain judi dan membeli narkoba jenis sabu. Kami mengamankan saudara T kurang dari 24 jam ketika Polsek Tambora melaksanakan patroli mobile bersama Siskamling di wilayah Tanah Sereal. Kini pelaku yang sudah lebih dari 2 kali beraksi melakukan pencurian ponsel ini dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang di dalam rumah saat malam hari kerap terjadi. Kelalaian dan sistem pengamanan yang tidak baik menjadi beberapa faktor penyebabnya. Untuk menjaga keamanan hunian Anda agar terhindar dari aksi komplotan pencuri, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan seluruh pintu dan jendela tertutup rapat dan menggunakan kunci ganda yang berkualitas saat malam hari atau ditinggal pergi. Kedua, manfaatkan teknologi kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan. Ketiga, buat ilusi seolah-olah rumah selalu dalam kondisi ada penghuninya. Keempat, hindari menaruh barang berharga maupun kendaraan di tempat yang mudah terlihat dari luar pagar. Kelima, pasang alat alarm sensor gerak atau lampu sorot otomatis di area halaman. Demikian beberapa tips agar rumah tidak mudah dimasuki oleh pencuri. Ingat, kewaspadaan dan sistem pengamanan yang tepat adalah kunci agar rumah terhindar dari aksi pencurian. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.